Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan kategori honorer ini yang dianggap apakah benar harus mengubur mimpi untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, ada kabar yang tidak bagus datang dari Badan Kepegawaian Negara yang menyebutkan terdapat beberapa golongan honorer yang dianggap mengubur mimpi menjadi aparatur sipil negara. Mendengar kabar tersebut tentunya membuat para tenaga honorer menjadi tertunduk lesu oleh karena rasa takut dan was-was. Mereka menjadi salah satu yang masuk ke dalam kategori honorer yang tidak akan dapat menjadi aparatur sipil negara. Apalagi seperti yang kita ketahui rekan-rekan sekalian, sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di pertengahan tahun 2022 yang lalu, pada tahun ini, tepatnya pada bulan November tahun 2023, rencana pemerintah untuk menghapus tenaga honorer itu akan segera direalisasikan. Oleh karena mengacu kepada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K tahun 2018, menyatakan bahwa aparatur negara yang berada di instansi pemerintahan itu hanya terdiri dari dua, yakni pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sehingga nomenklatur tenaga honorer itu tidak ada di dalam atau tidak disebutkan dalam peraturan pemerintah tersebut. Berkaitan dengan hal itu, surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara telah diterbitkan pada pertengahan 2022 yang lalu. Surat edaran ini sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang membatalkan surat edaran tersebut, sehingga peluang untuk dihapuskannya nomenklatur atau tenaga honorer pada bulan November tahun 2023 ini itu bisa saja direalisasikan oleh pemerintah. Rekan-rekan sekalian, sehingga jika termasuk ke dalam kategori honorer yang akan disebutkan pada video kali ini tidak akan dapat menjadi aparatur sipil negara, tentu masa depan itu akan menjadi suram. Nah, rekan-rekan sekalian, apa saja kategori tenaga honorer itu? Kategori tenaga honorer itu pada video kali ini kita akan rekapitulasi berdasarkan beberapa sumber, termasuk diantaranya oleh sumber beberapa surat edaran atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah di akhir 2022 yang lalu pada saat pendataan tenaga non-aparatur sipil negara, di mana pada saat pendataan itu tenaga honorer kategori ini itu tidak dimasukkan atau tidak diinput datanya di database tenaga honorer yang data terakhirnya atau data finalnya itu terdapat sekitar 2,3 juta tenaga honorer. Nah, dari 2,3 juta tenaga honorer ini, kategori yang akan saya sebutkan pada video kali ini itu tidak tercover atau tidak terakomodir di database tersebut. Sehingga dengan demikian oleh karena tidak terdata di dalam database BKN, maka besar peluang tenaga honorer ini tidak dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara. Tapi rekan-rekan sekalian, berdasarkan pernyataan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kebijakan pengecualian terhadap tenaga honorer ini itu ditantang oleh DPR dan meminta kepada pemerintah, khususnya dari Komisi 2 DPR RI, meminta kepada pemerintah agar tidak ada diskriminasi atau pengecualian di dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara, termasuk ke dalam kategori tenaga honorer ini. Itu yang dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Joni Margisang, yang mengatakan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara itu selayaknya tidak membeda-bedakan. Artinya seluruh tenaga honorer yang selama ini memiliki masa kerja dalam
pengabdian kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus diangkat menjadi atau diberikan ruang untuk ikut seleksi menjadi aparatur sipil negara, dalam hal ini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, apa saja kategori itu? Yang pertama adalah satuan pengamanan, kemudian pengemudi, tenaga kebersihan, kemudian tenaga honorer yang masa kerjanya 1 tahun ke bawah, kemudian usia di bawah 20 tahun, serta usia di atas 56 tahun. Rekan-rekan sekalian, 6 kategori ini pada saat pendataan tenaga honorer yang dilakukan pada akhir 2022 kemarin itu tidak didata atau tidak dimasukkan dalam database. Akan tetapi jangan khawatir rekan-rekan, oleh karena tidak masuknya rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang masuk ke dalam 6 kategori ini dan ke dalam database tenaga honorer di BKN itu telah diperjuangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar supaya kategori ini bisa diikutsertakan atau diberikan ruang untuk ikut seleksi agar bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian informasi terkait dengan kategori tenaga honorer yang digadang-gadang akan mengubur mimpinya menjadi atau diangkat menjadi aparatur sipil negara. Akan tetapi saya tekankan kembali bahwa rekan-rekan tidak perlu terlalu khawatir dan was-was, oleh karena memang saat ini pemerintah telah sementara mempertimbangkan termasuk desakan-desakan dari Dewan Perwakilan Rakyat kepada pemerintah agar supaya tidak ada pembedaan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Semoga saja ada satu kebijakan yang betul-betul bisa mengakomodir kita semua, apalagi seperti diketahui bersama bahwa kategori satuan pengamanan, pengemudi, tenaga kebersihan ini rata-rata memiliki masa kerja yang lama, bahkan ada yang hampir 20 tahun lebih. Sangat disayangkan apabila mereka tidak diberikan kesempatan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara atau mengikuti seleksi P3K yang akan dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video berikutnya.